Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1726 sampai bab 1730. Bagaimanapun, kehidupan saat ini adalah yang paling penting. Jika Su Zengji tidak setuju, semua orang bisa memprediksi hasilnya. Jadi mereka harus mengikuti Su Zengji. Apa tujuan Su Zengji? Sangat sederhana, dia ingin membongkar keluarga Li Ziran dan menghancurkannya sepenuhnya dari dalam keluar. Biarlah orang-orang ini dituduh pengkhianat dulu. Tapi Su Zengji tidak mengingkari janjinya. Setelah Li Wenfei dan yang lainnya setuju, negeri Elang Perang segera memberi mereka perlakuan terbaik. Tidak peduli status atau apapun, itu telah meningkat satu tingkat. Su Zengji juga berjanji bahwa ketika dia menjadi raja, mereka dan orang lain akan dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Mereka bahkan bisa dianugerahi gelar bangsawan di kerajaan Elang Perang. Masa depan Li Wenhai dan yang lainnya cerah. Mengikuti kata-kata Su Zengji akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada kembali ke Daxia. Kembali ke Daxia, saya hidup di bawah bayang-bayang Li Ziran dan Junjun. Tapi di War Eagle Country, semuanya benar-benar berbeda. Mereka tidak perlu bergantung pada orang lain, mereka hanya perlu mengikuti Su Zengji. Semua orang sangat gembira. Belakangan, rumor menyebar bahwa Su Zengji ingin menjadi raja. Tak hanya itu, banyak mantan anggota Daxia yang antusias mendukung Su Zengji. Semua orang bersedia mengikuti Su Zengji, karena Su Zengji tidak hanya menghubungi Li Wenhai dan lainnya, tetapi juga banyak elit papan atas yang melarikan diri dari Daxia. Rencana Su Zengji adalah menyatukan semua orang ini. Ini menunjukkan betapa ambisiusnya Su Zengji. Saya meninggalkan Daxia, tapi saya ingin membangun Daxia lain di luar. Setelah Su Zengji menimbulkan dampak yang sangat besar, Yan Longwei sangat marah. Yan Longwei segera mengeluarkan proposal secara internasional, mengharuskan kerajaan Elang Perang menyerahkan Su Zengji dan Jefferson, yang telah dihukum di Daxia. Proposal ini langsung ditolak. Yan Longwei tidak punya pilihan selain menyerah. Saya hanya dapat menonton Su Zengji dan yang lainnya di War Eagle Kingdom. Kami tidak dapat mengirim orang langsung ke War Eagle Kingdom untuk membawa orang kembali. Belum lagi jika Anda tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda memiliki kekuatan, tidak ada yang berani pergi. Yan Longwei mencoba menghubungi klan Baolong dan meminta mereka membawa orang kembali. Jawaban klan Baolong sederhana, biarkan saja diselesaikan. Yan Longwei memahami bahwa bahkan klan Baolong pun takut dengan masalah ini. Jika Anda dapat menghindari menimbulkan masalah, jangan menimbulkan masalah. Semua orang hanya bisa menyaksikan Su Zengji memamerkan kekuatannya. Setelah mengetahui bahwa Li Wenhai dan yang lainnya berlindung di Su Zengji, Li Tianhao dan Wu Mulan segera menghubungi mereka. Keturunan yang tidak layak, keluarga Li kami, keluarga Zhao, telah mempermalukanmu. Dengarkan nasihat kami, cepat melepaskan diri, dan kembali ke Daxia. Kami akan menjemputmu di Daxia. Sekarang mereka bagaimana bisa saya kembali setelah mencicipi manisnya? Ayah dan ibu, dengarkan saja aku dan datanglah ke negeri Elang Perang. Aku jamin statusmu akan lebih tinggi daripada di Daxia. Ini adalah surga dunia. Iya. Apa bagusnya Daxia? Kamu benar-benar harus keluar. Lihat di dunia luar, tahukah Anda, Tuan Su berjanji untuk memberi kami 2 pulau, dan kami akan menjadi pemilik pulau itu mulai sekarang. Orang-orang seperti Li Wenhai tidak hanya menolak untuk mendengarkan nasihat itu, tapi juga menggoda keluarganya untuk pindah ke sini. Bajingan, kami tidak akan peduli jika kamu mati kelaparan di luar. Beberapa orang tua marah. Haha, kamu tidak perlu mengkhawatirkan orang tua kami mulai sekarang. Kami akan segera sejahtera. Mereka sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Pergi, ayo kita putus mulai sekarang. Keluarga Li dan Zhao bertekad untuk putus dengan orang-orang ini. Bodoh, korup, keras kepala, suatu saat kamu akan menyesalinya. Raung Li Wenhai, yang lain menggema, ya, mereka terlalu keras kepala. Sebenarnya, setelah kami mengikuti Tuan Su,
kami tidak memiliki banyak kontak dengan kerajaan elang perang. Karena Tuan Su berkomitmen untuk membangun grid Xia yang lain, biarkan sendirian mengikuti Su. Sebagian besar bapak-bapak adalah rekan senegara kita di Daxia, ini tidak ada bedanya dengan Daxia. Iya, kita setara dengan berada di Daxia di luar negeri. Siapa bilang kita mengkhianati nenek moyang kita? Sebaliknya, kita membawa kemuliaan bagi nenek moyang kita. Segala sesuatu tentang Daxia telah menyebar ke belahan dunia lain. Kami masih menjadi pahlawan Daxia. Semua orang berkata tanpa rasa malu. Itu jelas merupakan pengkhianatan. Namun dia menggambarkannya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu untuk menghormati leluhurnya. Selanjutnya, Su Zengji menghubungi banyak rekan senegaranya yang telah mencabut kewarganegaraan Daxia mereka. Semua orang setuju, semakin besar momentum Su Zengji, semakin marah orang-orang Daxia dan pengawal Yanlong. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Saya hanya bisa mengecam. Berapa banyak orang yang berharap seorang pahlawan akan muncul dan menghukum Su Zengji dengan berat. Hancurkan ambisi mereka, padahal mereka tahu itu hanya angan-angan belaka. Di pangkalan Yanlong Wei, apakah masih belum ada jejak keberadaan Raja Yi Zijianjian? Semua orang terdiam. Saya mencari selama beberapa hari berturut-turut. Tidak ada jejak sama sekali. Terlebih lagi, ratusan ribu orang menyaksikan Ye Junlin dihancurkan oleh senjata dewa yang terbunuh itu. Gunung Jiulong tidak seperti yang pernah dibangkitkan sebelumnya. Xiao Feng, yang ahli dalam keterampilan kuno Ye Junlin, memahami bahwa tubuh Ye Junlin telah dihancurkan. Bahkan dengan teknik ini, tidak ada yang bisa dipatahkan atau ditegakkan. Tapi itu rusak terlalu parah, tidak ada kemungkinan untuk berdiri sama sekali. Hei, lebih baik beritahu keluarganya kabar ini. Mari kita berdiskusi tentang mengadakan pemakaman tingkat tertinggi untuk Raja Yi Zibingjian. Kasihan sekali, Daxia akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarganya di masa depan. Semua orang sudah putus asa bahwa Ye Junlin masih hidup. Ngomong-ngomong, klan Baolong akan mengambil tindakan melawan sekte jahat itu dan membersihkan semua orang. Sungguh bagus, kita harus memberitahu para pejuang Daxia konsekuensi dari pengkhianatan. Tapi Yanlong Wei tidak tahu, krisis di ibu kota disebabkan oleh beberapa orang jahat yang diserahkan oleh Ye Junlin. Tapi orang-orang ini juga masuk dalam daftar eliminasi klan Baolong. Tapi sekarang Ye Junlin sudah pergi. Tidak ada yang tahu bahwa mereka telah melakukan semua ini. Bahkan pengawal Yanlong pun tidak bisa mengganggu keputusan klan Baolong. Sisi lain, Ye Junlin telah tiba di kerajaan Perang Elang. Dalam waktu singkat, dia telah mengetahui kediaman dan keberadaan Jefferson dan Su Zengji saat ini. Jefferson pemalu dan bersembunyi di laboratorium untuk memperbaiki tubuh mekaniknya. Su Zengji berjalan bola-bali di Beizhou, mengumpulkan banyak koneksi dan pengaruh. Oke, bagus sekali, kamu ingin menjadi raja, kan? Neraka seharusnya tidak ada. Ye Junlin tersenyum dingin, dia akan menunggu sampai Su Zengji naik tahta sebelum mengambil tindakan. Dia tidak mengirimkan kabar tersebut ke Daxia. Pertama, Daxia mengetahui bahwa dia masih hidup, yang mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu, masih banyak faktor yang terlibat. Kedua, jika Daxia tahu bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap Su Zengji dan yang lainnya, Daxia tidak akan pernah melepaskannya dan akan memerintahkan dia untuk berhenti dan kembali ke Daxia. Ketiga, Ye Junlin diam-diam menyelidiki siapa yang mengorganisir aliansi Dominion. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu, upacara pengangkatan Su Zengji menjadi raja diadakan di kerajaan Elang Perang. Ye Junlin juga memilih hari ini untuk mengambil tindakan. Bawa Su Zengji dan keduanya kembali ke Daxia. Apakah kamu siap? Pangkalan eksperimental besi hitam. Ini adalah salah satu dari ratusan pangkalan eksperimental di laboratorium misterius pertama kerajaan Elang Perang di belakang Richard. Jefferson ada di sini. Pertama, bodi mekaniknya rusak parah dan perlu diperbaiki. Kedua, pangkalan percobaan ini dijaga ketat dan tidak ada satu burung pun yang bisa terbang masuk. Jefferson merasa nyaman di sini.
Tidak hanya itu, demi ketenangan pikiran Jefferson, Richard pun mengirimkan orang kuat dari surga ketujuh semu. Hanya satu langkah lagi dari alam surga ketujuh. Dapat dikatakan bahwa guru ini benar-benar lebih unggul dari semua guru surga ke-6. Melihat banyak orang kuat di aliansi dominasi kali ini, mereka semua kuat dari surga ke-6, dan tidak ada satupun orang yang berpura-pura menjadi orang kuat dari surga ketujuh. Jadi di bawah perlindungan ketat seperti itu, Jefferson akan merasa lebih nyaman. Tapi dia masih mengalami mimpi buruk dari waktu ke waktu. Psikiater terbaik dalam terapi konseling aktif. Jefferson merasa jauh lebih baik sekarang. Tuan Jefferson, hari ini adalah upacara kenaikan tahta Tuan Su Zengji. Tuan ingin Anda hadir. Mendengar ini, Jefferson menggelengkan kepalanya, katakan pada saudaraku, saya tidak akan hadir. Dia dalam keadaan yang sangat buruk hari ini. Tidak ada yang menarik minat saya. Jefferson, dengan bantuan seorang pelayan, mulai sarapan. Pada saat ini, eksekutif senior laboratorium, Zhan Nings, datang dan berkata, Tuan Jefferson, saya punya kabar baik untuk Anda. Sistem perlindungan pangkalan eksperimental besi hitam kami telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Oh, mata Jefferson dipenuhi tawa, cahaya terang. Begini, sekarang saya yakin bahkan orang kuat dari tingkat ketujuh tidak akan pernah bisa memasuki area pertahanan laboratorium kita. Zhan Nings penuh percaya diri, gemuruh. Tapi begitu dia selesai berbicara, terjadi guncangan di bumi dan pegunungan di luar. Seluruh pangkalan laboratorium berguncang, Didi. Kemudian seluruh markas membunyikan alarm keras. Invasi, invasi, ada invasi musuh, cepat, 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 ada invasi musuh. Seluruh markas percobaan berada dalam kekacauan. Ekspresi Jefferson berubah drastis, dan dia menatap lurus ke arah Jennings. Artinya jelas, apakah ini peningkatan sistem pertahanan yang Anda bicarakan? Wajah Zhan Ningxi memerah dan dia berkata dengan marah, saya akan menangani masalah ini secara pribadi. Jangan panik, saya di sini, tidak apa-apa, seseorang di belakang Jefferson berkata dengan tenang. Jefferson tampak tenang. Sekarang, gerbang pangkalan laboratorium besi hitam. Pintu paduan khusus yang dapat menahan serangan rudal jatuh ke tanah. Dia baru saja diledakkan menjadi dua dengan kakinya. Ada seseorang berdiri di depan pintu, mengenakan pakaian hitam dan topeng di wajahnya. Membawa pedang hitam di punggungnya, mereka yang mengenalnya sekilas dapat mengetahui bahwa ini adalah pakaian anggota kuil Zentian. Topeng dan pedangnya serasi. Hari ini, Ye Junlin berpakaian seperti ini. Dia ingin membawa kedua orang ini kembali ke Daxia atas nama Istana Zentian dan saudara-saudaranya yang telah meninggal. Tak lama kemudian, ratusan penjaga berkumpul di laboratorium. Penjaga ini termasuk prajurit dan prajurit yang memakai mesya. Mereka memiliki senjata super modern dan memiliki kekuatan luar biasa. Selain itu, laboratorium tersebut memiliki sistem pertahanan yang canggih. Penyusup akan dibunuh tanpa ampun. Jennings membawa orang ke sini dengan cepat. Betapa beraninya, seseorang berani masuk ke laboratorium besi hitam. Teriak Zhan Nings dingin, senjata ratusan orang dan sistem peluncuran senjata pertahanan pangkalan semuanya terkunci pada Ye Junlin. Dengan satu perintah, Ye Junlin pasti akan musnah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Zhan Nings bertanya sambil menatap Ye Junlin. Seorang pria Daxia, datang dan bawa Jefferson kembali. Seluruh pangkalan terdiam, semua orang tercengang. Jefferson, yang sedang sarapan di belakang, mengubah wajahnya saat mendengar ini. Retak-retak kopi di tangannya jatuh ke tanah. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Ketika mereka mendengar kata Daxia, semua orang di pangkalan mengubah warna mereka satu demi satu. Banyak orang bertanya-tanya apakah ini mimpi, apakah Jefferson benar, apakah seseorang benar-benar datang ke negeri elang perang untuk menangkapnya. Ternyata dia tidak berbicara omong kosong. Apa yang dia katakan sangat beralasan. Melihat sekelompok orang di depannya tercengang, Ye Junlin berkata dengan dingin, bawa Jefferson keluar dengan cepat dan patuh. Jangan paksa aku melakukannya sendiri,
kata-kata Ye Junlin. Membuat semua orang kembali dari linglung. Tapi sadarlah. Semua orang menjadi lebih tenang. Apa yang mereka takuti? Ini adalah negeri elang perang, bukan Daxia. Apa yang bisa saya lakukan padamu? Bukan saja mereka tidak panik. Bahkan Jefferson tidak panik. Ini bukan Daxia. Untuk membawanya pergi, War Eagle Nation harus setuju. Tapi apakah itu mungkin? War Eagle Nation ada di pihaknya. Jangan khawatir, mereka akan mengurus semuanya. Pakar super yang berdiri di belakang Jefferson sangat tenang. Apa kamu gila? Ini negeri elang perang, beraninya kamu, penduduk asli Daxia, datang ke sini untuk mencari seseorang? Apakah kamu lelah hidup? Zan Nings bereaksi dan berteriak pada Ye Junlin. Menurut mereka, kelakuan Ye Junlin terlalu gila. Datanglah ke negeri War Eagle Country dan bawa orang-orang mereka. Itu tidak mungkin, Daxia tidak berani, bahkan Yan Longwei tidak berani. Beberapa hari yang lalu, Daxia juga mengajukan proposal agar mereka menyerah, namun kerajaan elang perang menolaknya. Daxia hanya bisa menyerah. Kini ada orang tak dikenal datang menanyakan seseorang. Sungguh konyol, saya tahu pakaian ini, anggota istana Daxia Zentian. Hampir semua orang di istana Zentian sudah mati. Dia mungkin datang untuk membalas dendam. Beberapa orang mengenali pakaian istana Zentian. HMPH, kamu sendiri yang berani datang ke negeri elang perang untuk meminta seseorang. Bahkan pejabat senior Daxia pun tidak berani. Kata Zan Nings dingin. Ye Junlin mengerutkan kening. Saya hanya akan memberi Anda 3 detik. Jika Anda tidak menyerahkan siapapun, saya akan masuk dan menangkap Anda sendiri. Mendengar ini, Zan Nings dan yang lainnya tertawa. Ayo, aku akan menghitung mundur untukmu. 3, 2, 1, ayo, tangkap aku. Zan Nings dan yang lainnya sangat sombong. Mereka yakin bahwa dengan pertahanan pangkalan itu, bahkan orang hidup, bahkan seekor burung pun, tidak akan bisa terbang masuk. Ye Junlin tidak berkata apa-apa. Hai, suara gesekan logam yang tajam keluar. Dia mengeluarkan pedang pertempuran Beiming, berjalan menuju pangkalan selangkah demi selangkah. Bunuh dia, perintah Jennings. Segera, puluhan prajurit bergegas menuju Ye Junlin seperti orang gila. Kematian, sebuah suara dingin keluar. Ye Junlin memutar pergelangan tangannya. Pedang Beiming terbang keluar, memunculkan bayangan setelahnya. Puff, 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 lusinan prajurit terjatuh satu demi satu. Darah muncrat dari tenggorokan mereka. Jennings dan yang lainnya langsung tercengang. Saya pikir dia hanyalah orang tak dikenal yang datang ke sini dengan penuh semangat. Tanpa diduga, dia tetaplah seorang master. Tangkap dia. Jennings meraung, semakin banyak orang berkuasa berkumpul. Bunuh, pedang Beiming berputar ke tangan Ye Junlin. Dia meraih pedang itu dan bergegas menuju musuh. Seperti sambaran petir, wosh, 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 lampu pisau hitam menyala, menusuk mata orang-orang. Setelah bernafas, tanah dipenuhi mayat, butir-butir darah menetes dari pedang Beiming. Bahkan setetes pun tidak ternoda. Pisau itu tidak berlumuran darah, itu menunjukkan bahwa itu adalah pedang yang tiada taranya. Ini, melihat mayat di tanah, Zan Nings benar-benar tercengang. Sangat kuat, tapi ini baru permulaan. Sebelum mereka sempat bereaksi, Ye Junlin menghunus pedangnya dan terus menyerang. Puff puff, di bawah komandonya, bahkan orang terkuat di surga kelima dan keenam pun bisa memotong melon dan sayuran. Belum lagi antek-antek ini, bahkan prajurit Mesya yang mengenakan baju besi keras dapat menahan serangan senjata modern. TSK, pedang Beiming Ye Junlin langsung membelah Mesya tersebut. Pisau ini memotong besi seperti tanah liat, betapapun sulitnya, ia tidak dapat menahan kekuatan pedang. Puff, Ye Junlin menebas dengan pedangnya, membelah pria dan Mesya modern menjadi 2. Tusukan lagi, dan beberapa orang terjatuh. Dengan momentum yang tak terbendung, dia memaksa masuk ke markas. Dia bahkan bisa mengalahkan seluruh pasukan Dominion Alliance. Hanya orang-orang ini seperti lelucon.
Melihat Ye Junlin berjuang untuk masuk, Jennings panik. Cepat aktifkan sistem pertahanan, cepat. Zhan Nings memberi perintah dan sistem pertahanan pangkalan segera diaktifkan. Dinding paduan khusus muncul dari tanah, menjebak Ye Junlin. Dinding paduannya ditutupi jaringan listrik, dan ada seberkas cahaya listrik. Pada saat yang sama, sistem peluncuran senjata merangkak keluar dari tempat tinggi di sekitar mereka. Api, Jennings meraung. Boom, boom, boom. Dada-dada, untuk sementara waktu, semua sistem peluncuran senjata membombardir Ye Junlin. Segala jenis senjata canggih membombardir Ye Junlin seperti badai. Pada saat yang sama, kisi-kisi di dinding paduan mulai melepaskan laser satu demi satu. Di ruang kecil, ada ratusan laser yang saling bersilangan. Laser ini adalah yang paling menakutkan. Sekalipun disentuh oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, ia akan terkoyak, terutama di bawah pemotongan laser berdensitas tinggi. Tidak heran Zhan Nings mengatakan sebelumnya bahwa bahkan orang palsu tingkat 7 pun tidak bisa masuk. Di bawah cakupan daya tembak seperti itu sebanding dengan versi senjata pembunuh Su Zengji yang ditingkatkan. Siapa yang bisa menghentikannya? Gemuruh. Gelombang serangan ini menyebabkan bumi berguncang dan langit runtuh. Tidak ada yang mengira Ye Junlin bisa bertahan. Retak-retak, tapi detik berikutnya, dinding paduan itu meledak. Sesosok tubuh tinggi muncul. Boom, bang bang bang. Bang bang bang, pada saat yang sama, pedang Beiming terbang keluar. Hancurkan semua sistem peluncuran senjata, 3 menit. Kurang dari 3 menit lagi, semua sistem pertahanan pangkalan eksperimental besi hitam dihancurkan. Tidak ada senjata yang efektif melawan Ye Junlin. Dia masuk sendirian, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Junlin terus menyerang dengan pisau satu persatu. Tak lama kemudian, semua anak buah Jennings tergeletak di tanah. Semua orang berdiri, ini buruk. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Jennings mundur dan menemukan Jefferson dan yang lainnya. Apakah kamu panik? Kata Master di belakang Jefferson dengan marah. Tidak bagus, dia masuk. Jennings terbaring di tanah sambil terengah-engah. Bang, retak, detik berikutnya, semua jendela dari lantai ke langit-langit meledak. Ye Junlin muncul di mata semua orang. Jefferson bergidik. Mengapa orang ini sangat mirip Ye Junlin? Bentuk tubuhnya sama persis. Meski memakai topeng, Jefferson bisa merasakan kehadiran yang familiar. Jefferson, kamu tidak bisa lepas dari Wuzishanku. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan Jefferson tersandung ke tanah, bersambung.